Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisani sakilatani fil mizani habibatani ilar rahman. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Allah menciptakan kita manusia yang mempunyai otak, yang mempunyai hati, yang mempunyai rasa. Agar apa? Agar kita selalu ingat kepada Allah di dalam otak kita. Agar kita merasa apa yang dilakukan Allah, apa yang diperintahkan Allah kepada kita dengan pengerasa. Bahkan Allah sudah memerintahkan kita di dalam Al-Quran, bahkan di dalam hadis-hadisnya para nabi-nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW. Agar kita selalu ingat Allah, berzikir. Untuk apa? Jangan sampai diri kita terlena akan dunia, terlena akan pekerjaan, terlena akan keadaan, tanpa bersyukur kepada Allah. Allah memberikan pengajaran melewati nabinya. Nabi bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah namun berat di timbangan dan disukai oleh Ar-Rahman, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Maka berupayalah kita untuk mengamalkan dua kalimat ini, walaupun ringan tetapi sangatlah berat bagi kita di dalam timbangan amal mizan. Amal-amal yang kita terima itu kita tidak tahu apakah besar amal kita selama ini yang kita kerjakan. Selama satu hari 24 jam, sudah berapa lama kita mengingat Allah di dalam sholat, cukup di dalam sholat. Sedangkan kita di dalam sholat sering kelupaan, bahkan lalai, padahal kita di dalam sholat. Tetapi Rasulullah memberikan suatu amalan agar kita dilembutkan hati, dilembutkan dalam bertutur kata, bahkan dilembutkan dalam berbuat, dengan mengucapkan dua kalimat subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Maka Allah Ta'ala jadikan diri kita hatinya lembut, pekerjaannya dilembutkan, tidak merasa kesusahan, tidak merasa letih, begitu letih, bahkan masih dapat mengingat Allah. Dahsyatnya zikir, dahsyatnya kita diberikan nikmat untuk mengingat Allah. Tidak ada yang melebihi kemampuan-kemampuan yang gaib terkecuali ingat Allah. Jikalau kita ingat Allah di dalam hati, tidak ada akan iblis yang akan menggoda kita. Tetapi kita sudah berzikir, ingat Allah, tetapi masih tergoda, maka kita cek lagi diri kita, apakah nafsu kita yang begitu besar terhadap keinginan kita. Maka itulah yang perlu kita tekan terhadap nafsu.
An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan di dalam hadisnya Nabi, kalimat ini sangat berat di timbangan nanti di hari kiamat. Apa yang perlu kita harapkan dengan satu hari 24 jam ini yang kita sering lupa, yang kita sering bekerja, yang sering tidur, terutama masuknya bulan Ramadan yang begitu mulia, bulan yang diciptakan untuk umatnya Nabi Muhammad, amal ibadahnya yang dilipat gandakan, zikir-zikir pahalanya dilipat gandakan, syaitan-syaitan kesusahan untuk menggoda, dijadikannya rahmat begitu luas untuk bagi umatnya Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Maka perbanyaklah dengan dua kalimat ini. Allah Ta'ala akan ciptakan di dalam surga sesuatu yang begitu indah, sudah beserta isinya, yaitu rumah, bahkan lahan beserta isinya, bahkan apa-apa yang kita pinta di dalam surga Allah Ta'ala kabulkan. Dengan dua kalimat ini semoga menjadi rahmat bagi kita. Maka kita ajarkanlah kepada anak saudara kita, bahkan keluarga kita, teman kita. Diceritakan di suatu hari seorang guru yang mengajar di dalam masjid di Madinah, datang seorang badui yang berteriak, "Ya Syekh." Maka seluruh orang terkejut, terdiam dan memahami, oh ternyata dia adalah seorang badui, Arab badui. Pada saat itu si Syekh lagi menyampaikan suatu hadis yang berkenaan tentang dua kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. 3 kali berteriak orang badui tadi kepada si Syekh. Maka berkatalah ya Syekh, "Ya wahai badui, apa yang kau ingin tanyakan?" Maka badui bertanya, "Ya Syekh, apakah itu benar dari hadis Rasulullah?" Orang badui tersebut bertanya sampai 3 kali. Maka kata Syekh, "Ya benar, itu dari Rasulullah." Maka pamitlah izin keluar orang badui tersebut untuk pulang. Tetapi sebelum sampai di rumah, orang badui tersebut menyampaikan hadis Nabi tersebut kepada orang lain, mengajarkan, mengajak, dan bahkan mengajak sampai ke rumah untuk mengamalkan kepada anak-anak istrinya, untuk mengamalkan 2 kalimat tersebut. Setelah beberapa selang waktu, tibalah waktunya ajal menjemput anak badui tersebut. Maka ditanyakan, berkumpullah anak-anaknya, "Wahai abah, apakah yang ingin engkau sampaikan?" Maka berwasiatlah orang badui tersebut, "Wahai anak-anakku dan istri, jangan lupa amalan yang memberatkan timbangan yang ringan di lidah, yaitu 2 kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim." Setelah mengucapkan itu, hadis tersebut, meninggallah beliau. Subhanallah, betapa mulianya, keagungan daripada kalimat tersebut yang diajarkan oleh Rasulullah. Semoga kita dapat mengamalkan bagi diri kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga istiqamah ada di dalam diri kita setiap waktu. Amin insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.